Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah Teknologi Pengelolaan Hama kelas D akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang monitoring dan sampling. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Putra Setia Dharma NIM 109, lalu ada Ananda Fitrianta NIM 113, lalu Hanifah Salsabila NIM 114, lalu Aditama Satya NIM 124, lalu Henggara Dimas NIM 125, lalu Zidan Bintang NIM 127, lalu Septia Alia NIM 167, dan Anissa Rena NIM 169. Monitoring adalah suatu kegiatan yang sangat penting dalam pengambilan setiap keputusan pengendalian hama dalam kegiatan penanggulangan hama. Hubungan antara aras pengambilan keputusan dengan kegiatan pemantauan sangat erat karena nilai ambang ekonomi dan ambang kendali yang ditetapkan tidak akan ada artinya jika tidak ada data yang akurat dan dapat dipercaya. Kaitan antara kegiatan monitoring dan aras pengambilan keputusan PHT, yaitu yang pertama ada agroekosistem, yaitu merupakan sistem yang dikelola oleh petani dengan tujuan agar diperoleh produksi pertanian tinggi. Ada populasi hama dengan kerusakan tanaman dapat dipertahankan pada aras yang tidak merugikan, serta residu pestisida di makanan dan lingkungan dapat ditekan seminimal mungkin. Dinamik, agar sasaran pengelolaan agroekosistem tersebut dapat tercapai, diperlukan informasi tentang keadaan dan dinamika ekosistem yang diperoleh dari kegiatan pemantauan. Selanjutnya, monitoring biasanya dilakukan oleh petani dan tugas pengamat untuk dapat mengetahui perkembangan ekosistem yang meliputi perkembangan komponen abiotik dan komponen biotik ekosistem. Komponen biotik meliputi keadaan tanaman, populasi hama, dan penyakit, populasi musuh alami, dan lain-lain. Sedangkan komponen abiotik meliputi suhu, curah hujan, kelembapan, kecepatan tinggi, dan lainnya. Informasi yang diperoleh dari kegiatan pengamatan kemudian dianalisis, dan kegiatan ini disebut dengan analisis ekosistem. Selanjutnya, tujuan analisis ekosistem, yaitu untuk mengetahui kondisi ekosistem termasuk populasi hama dan musuh alami hama. Hal-hal yang perlu dianalisis diantaranya populasi hama di lapangan, populasi musuh alami, kondisi cuaca, serta cara memanipulasi komponen-komponen ekosistem. Nah, hasil analisis ekosistem tersebut merupakan masukan bagi pihak pengambil keputusan, baik petani, petugas lapangan, pimpinan unit usaha untuk mengambil keputusan tentang bentuk tindakan pengelolaan yang perlu dilaksanakan terhadap ekosistem. Pengambilan keputusan atau lembaga atau perseorangan menetapkan keputusan dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk pengelolaan ekosistem, termasuk tindakan pengendalian hama. Setelah diambil keputusan, segera langsung diterapkan di lapangan dalam bentuk tindakan pengelolaan. Selanjutnya ada sampling. Sampling adalah kegiatan pengambilan sampel atau contoh. Menurut statistik, merupakan bagian suatu populasi atau universum. Populasi hama pada suatu tempat merupakan seluruh individu hama yang ada di tempat tersebut pada saat tertentu. Misal yang dimaksud populasi hama, populasi tanaman padi adalah seluruh tanaman padi yang ada pada suatu tempat. Sasaran program pengamatan adalah menghitung jumlah seluruh individu dari suatu populasi secara tepat. Dalam praktek pengamatan, petugas pengamat hanya mengamati sebagian kecil anggota populasi yang berupa sampel. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengamatan, para petugas pengamat harus melakukan pengambilan sampel atau sampling.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengambilan sampel. Populasi sampel terdiri dari beberapa unit sampel. Jumlah unit sampel sering kita namakan sebagai ukuran sampel. Misalkan kita ingin mengetahui populasi hama atau kerusakan tanaman dalam satu daerah atau lahan yang luasnya 1 hektar. Sebagai unit sampel ditetapkan rumpun padi. Jumlah rumpun padi yang diamati 30. Hal ini berarti unit sampel adalah rumpun dan ukuran sampel 30. Proses pengambilan sampel dan monitoring memerlukan teknik yang beragam tergantung pada jenis tanaman, jenis hama, atau organisme lain yang diamati. Selanjutnya syarat monitoring dan sampling. Yang pertama yaitu praktis. Yang dimaksud praktis adalah metode pengamatan yang dilakukan secara sederhana, mudah dikerjakan, tidak memerlukan peralatan dan bahan yang mahal, dan efisiensi waktu. Yang kedua dapat dipercaya, yaitu metode akan menghasilkan data yang dapat mewakili atau menggambarkan secara benar tentang sifat populasi sesungguhnya. Lalu ada faktor yang mempengaruhi monitoring dan sampling antara lain, yang pertama sifat dan keterampilan petugas pengamat, yang kedua keadaan lingkungan setempat, yang ketiga sifat sebaran spasial hama. Materi selanjutnya penyusunan program monitoring dan sampling. Yang pertama unit sampel. Diadakan pengukuran dan penghitungan terhadap individu hama yang ada. Apa yang ditinggalkan oleh hama yang menjadi objek pengamatan atau variabel pengamatan. Biasanya unit sampel dikembangkan berdasarkan sifat biologi hama dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Yang kedua, penentuan interval merupakan jarak waktu pengamatan yang satu dengan waktu pengamatan yang berikutnya pada petak pengamatan yang sama. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan interval pengamatan, antara lain tingkat tumbuh tanaman, daur hidup serangga yang diamati, tujuan pengambilan sampel, faktor cuaca, dan lain-lain. Yang ketiga, penentuan ukuran sampel. Penentuan ukuran sampel atau jumlah unit sampel yang harus diamati pada setiap waktu pengamatan sangat menentukan kualitas hasil pengamatan. Ukuran sampel dipengaruhi varian S-2 dan biaya pengambilan sampel. Yang keempat, pola pengambilan sampel. Terdapat beberapa pola digunakan untuk menetapkan unit sampel yang menjadi anggota sampel. Contohnya pola acak, pola zigzag, pola diagonal, dan pola lajur tanaman. Yang selanjutnya, yang kelima, yakni mekanik pengambilan sampel. Mekanik pengambilan sampel adalah segala teknik memperoleh, mengumpulkan, serta menghitung individu serangga yang diamati atau bahan yang ditinggalkan oleh serangga pada unit sampel yang telah ditentukan. Dalam menentukan mekanik sampling juga perlu memperhatikan tujuan pengambilan sampel. Berikut adalah langkah-langkah mekanik pengambilan sampel populasi hama menurut Morris. Yang pertama yakni pengumpulan serangga. Pengumpulan serangga dapat dilakukan secara langsung atau dengan tangan, perangkap, atraktan, berupa kimia atau alami, dan lain-lain. Yang kedua, bisa secara tidak langsung atau dengan mengumpulkan medium kemudian diekstraksi. Selanjutnya ada ekstraksi serangga. Pertama yakni dengan cara mengambil langsung, yang kedua dengan metode mekanik, ketiga metode kimiawi, dan yang keempat yakni metode tipe perilaku. Dan yang ketiga yakni penghitungan serangga. Penghitungan serangga dapat dilaksanakan secara langsung atau dengan menimbang atau mengukur volume serangga yang terkumpul. Faktor yang mempengaruhi kesalahan dalam pengambilan sampel. Yang pertama, sifat dan keterampilan petugas. Untuk memperkecil kesalahan, perlu diadakan pendidikan dan pelatihan khusus bagi para pengamat dan petani tentang bagaimana seharusnya seseorang melakukan pengamatan ekosistem dengan benar. Yang kedua, yaitu keadaan lingkungan setempat. Monitoring dilakukan dengan mengamati aktivitas serta kondisi lingkungan, karena masing-masing hama memiliki sifat dan kecenderungan yang berbeda. Selanjutnya yaitu sifat sebaran spesial serangga. Ada 3 sifat sebaran hama yang umum, yaitu sebaran reguler atau rata yang mengikuti distribusi teoretik binomial positif, sebaran random yang mengikuti distribusi teoretik Poisson, dan sebaran mengelompok yang mengikuti sebaran teoretik binomial negatif. Selanjutnya metode pengambilan sampel.
Metode mutlak menghasilkan angka pendugaan populasi dalam bentuk jumlah individu per satuan unit permukaan tanah atau habitat hama yang diamati dengan angka kepadatan populasi yang diperoleh dapat langsung dilakukan pendugaan kepadatan populasi pada suatu wilayah pengamatan tertentu. Selanjutnya, metode nisbi menghasilkan angka pendugaan populasi yang sulit untuk dikonversikan ke dalam unit permukaan tanah karena banyaknya faktor yang mempengaruhi, yaitu kemampuan petugas, waktu koleksi, dan lain-lain. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan perangkap. Selanjutnya yaitu metode indeks populasi. Pengamat hanya mengukur dan menghitung apa yang ditinggalkan oleh serangga tersebut yang biasanya berupa kotoran, kokon, sarang, dan lain sebagainya, umumnya menggunakan kerusakan akibat serangan hama. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.